ajak jemaat semua, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan Tuhan yang memelihara hidup kami. Setiap hari, setiap waktu. Kami bersyukur untuk kami boleh bernafas. Jantung kami boleh berdenyut sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Karena kebaikan-Mu. Dan sekali lagi kami ucap syukur karena Tuhan kumpulkan kami untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami Bapa, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Pakai kami semua Tuhan, pakai hamba-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan itu boleh mentransformasi hidup kami. Kami naikkan doa kami dan sembah sujud kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Halo semua ya. Baik, orang bilang, saya memulainya dengan orang bilang nggak kenal nggak sayang. Jadi saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Kalau tebak-tebakan gitu ya, orang tuh pasti nggak menyangka saya itu datang dari tempat yang akan saya sebut. Pasti orang menyangka saya dari Purwokerto, dari Surabaya, dari macam-macam gitu. Tetapi saya ini orang Padang. Saya lahir dari Padang, Sumatera Barat. Dan saya anak bungsu dari 12 bersaudara. Jadi bayangkan itu ya, ada yang lebih banyak dari saya saudaranya. Saya anak ke-12 dari 12 bersaudara dan orang tua saya tidak berpendidikan. Orang tua saya buta huruf. Jadi untuk menghidupi kami, orang tua saya itu pedagang. Dan dia harus bekerja dari minggu ke minggu tanpa istirahat dari pagi sampai malam. Memberi makan 12 mulut begitu ya. Nah, jadi saya ini ada yang bilang kalau ngelihatnya dari satu sisi yang lain apes banget gitu. Tapi dilihat dari sisi yang lain, nah ini yang saya mau bilang, beruntung banget. Udah Tionghoa, Cina kita bilang ya, orang Padang, papanya dagang. Jadi sisi jeleknya pelitnya seanjing-anjing, orang bilang begitu. Sisi baiknya wah sangat perhitungan begitu ya. Jadi saya memang Tionghoa, enggak bisa bantah kecemplung di kulit Tionghoa ini. Lahir di Padang dan papa saya dagang. Dan saya sekarang saya berusia 54 tahun dan menikah dengan suami saya Yakub Susilo dan puji Tuhan kami berdua-dua ditangkap Tuhan dan sekarang kami sama-sama melayani full time. Suami saya memimpin satu gereja kecil di Jakarta, Gereja Yesus Kristus. Anak kami banyak bulunya, ada ekornya, kakinya 4. Namanya Jolly Good Fellow Susilo. Jadi anjing anak saya nggak punya anak. Pendidikan saya dari TK sampai SMA di Padang, jadi saya fasih berbahasa Minang. Terus S1 saya di UGM, jadi saya bisalah bahasa Jawa ngoko Bu. S2 saya di marketing, saya memang kerjanya di marketing. Dan tetapi Tuhan tangkap dan saya tetap di marketplace. Walaupun saya sekolah teologia dan sekolah teologianya lama banget. Saya sekolah teologi 13 tahun. Pertama sebagai master di Christian Ministry dan yang kedua Master of Theology di STTRI Jakarta. Nah, saya ini lebih kalau lihat foto keluarga saya yang di atas itu ya, itu saking anaknya banyak nggak muat satu foto gitu, harus 2 foto. Saya tuh lebih banyak bekerja sebenarnya dan sampai sekarang saya juga masih melayani di marketplace. Jadi saya bekerja hampir 30 tahun di 19 perusahaan dan saya memimpin banyak perusahaan. Mulai karir dari bawah dan Tuhan percayakan sampai bisa jadi presiden direktur, marketing director, merchandise director di banyak perusahaan. Kalau saya bagi 2 gitu ya, separuh manufaktur seperti Unilever, Nestle, Pepsi Cola, pernah jualan bir, pernah tersesat. Saya mengenal dunia hitam dan kemudian saya berpindah ke retail. Kalau Bapak Ibu tahu Carrefour, nah itu saya yang meluncurkan di Indonesia. Saya pernah jadi presidir Apotheka 24, beberapa direktur di beberapa retail. Saya pernah di NGO juga dan pernah di industri keuangan dan 6 tahun terakhir saya di advising dan consulting.
Jadi kalau Bapak Ibu yang berbisnis mau mengkonsultasikan bisnisnya boleh-boleh saja, tetapi enggak di sini tempatnya. Oke, hari ini tema kita adalah apakah Alkitab masih relevan pada masa ini, ya. Ini pertanyaan yang sangat penting dan pasti itu menggelisahkan kita semua. Nah, tapi saya membukanya begini, 65% dari masyarakat Indonesia itu adalah tenaga kerja produktif yang berada di kelas menengah. Kelas menengah artinya upah minimum lah kita bilang ya. Jadi banyak sekali, apalagi sekarang kita disebut bonus demografi. Jumlah tenaga kerja yang muda itu banyak banget dan rebutan untuk mencari lowongan pekerjaan. Nah, makanya banyak pengusaha memanfaatkan kelebihan supply ini dengan menekan upah serendah-rendahnya. Toh dibayar murah juga mau, intinya begitu ya. Dan ini kekejaman yang terjadi. Sehingga minggu lalu saya baru dengar ada sebuah restoran seblak, bukan restoran, warung mungkin ya. Yang cuma buka untuk 20 waitress, pelayan restoran, tetapi yang antri cari kerjaan ratusan. Dan itu ngantri gitu untuk mencari pekerjaan. Nah, sehingga itu menjadi satu problem di negara kita ini. Dan banyak orang itu sulit mencari pekerjaan. Untuk bayar kos, anak sekolah dan lain sebagainya. Tetapi setelah mencari pekerjaan selesai, dapat kerja, emang persoalan selesai? Gajinya nggak cukup, kan begitu ya. Gajian masih lama, gaji sudah ludes. Ada yang pernah merasakan begitu di sini? Saya sering dulu. Ya, gajian masih lama, gajinya sudah nggak ada gitu. Terus gimana dong? Ya, mumet gitu mikirin segala macam biaya. Jadi apakah firman Tuhan itu masih relevan ketika kita sibuk, otaknya penuh dengan segala macam yang seperti ini. Tetapi di satu sisi lain, saya tinggal di Jakarta, mall buka terus gitu loh. ITC tambah terus, restoran kok muncul yang baru terus, ya. Kafe tambah banyak terus, orang rela beli kopi 80.000. Mall di Jakarta itu 173 Bapak Ibu. Semoga itu enggak menular di Malang ya, mana ada ya. Malang juga tidak imun. Iya enggak? Di Jakarta tuh 173 mall dan itu luasnya Bapak Ibu 9 kali kota Vatikan. Seluruh dunia umat Katolik itu perginya ke kota Vatikan. Seluruh umat Katolik satu Vatikan. Di Jakarta cuman buat penduduk Jakarta. Ada 173 mall yang luasnya 9 kali kota Vatikan. Dan itu orang rata-rata menghabiskan waktu 3 jam di mall. Ya, para wanita di sini kan, kita ini visual lovers katanya begitu ya. Kalau ngelihat apa-apa tuh mesti koleksi kan gitu ya. Kalau sudah punya pink maunya yang hijau, hijau maunya yang ungu, ungu maunya yang meling-meling dan lain sebagainya. Kita punya alasan, oh ini belum punya. Kalau setiap kali kondangan betul nggak Bapak Ibu? Apa alasannya? Nggak punya baju. Padahal di rumah 3 lemari itu apa? Bukan baju. Tapi selalu bilang nggak punya baju. Nah, lalu suaminya digeret ke mall. Tetapi Bapak Ibu saya nggak hanya bacain dosa perempuan ya, dosa lelaki juga. Sekarang ini Bapak Ibu yang lebih belanja lebih banyak itu bukan perempuan, lelaki. Ya, yang para lelaki harus ngaku dosa. Jadi saya bermain di industri retail dan saya mengerti hal ini. Dan iklan segala macam itu ditujukan ke lelaki jauh lebih banyak daripada perempuan. Kenapa? Karena lelaki nggak peduli harga. Betul ya ibu-ibu ya? Mahal bodo amat beli, ya Mas ya? Kalau perempuan tuh pelit gitu, tetapi lelaki, nah ini sasaran pengiklan paling banyak. Jadi Anda sadar nggak sadar berada pada posisi, jadi lelaki nggak boleh ngomel sama istrinya, istri yang harus ngomel sama suami sekarang. Karena suami belanja lebih banyak. Nah, tetapi poin saya adalah ketika orang tuanya begitu, anaknya gimana? Ya, lelaki sekarang lebih lama di mall. Dan anak sekarang usia 6 tahun sudah diet coba. Anak usia 6 tahun diet. Itu mengerikan Bapak Ibu.
Itu yang terjadi. Dan ketika anak itu tumbuh menjadi remaja, kira-kira jadi remaja seperti apa? Menjadi remaja yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Nah, sehingga saya mau lontarkan 2 pertanyaan pagi ini kepada Bapak Ibu semua. Dan ini harus dipikirkan dengan sungguh-sungguh ya. Seandainya Bapak Ibu, saya tantang Anda jawab dengan jujur. Enggak usah jawab di sini, pasti nanti enggak ada yang ngomong gitu ya. Dalam hati aja jawab ya. Kalau saya kasih Anda 2 pertanyaan ini. Bisakah manusia hidup tanpa uang? Satu lagi, bisakah manusia hidup tanpa Tuhan? Hati kita pasti semua setuju kita enggak bisa hidup tanpa Tuhan. Kan begitu? Tapi otak kita akan bilang, mana bisa hidup tanpa uang? Betul enggak? Nah, sehingga ini menjadi satu dilema bagi kita, bukan? Nah, ini yang harus kita pikirkan Bapak Ibu. Nyatanya begitu. Fakta brutalnya begitu. Sehingga ketika saya memberikan firman Tuhan ini Bapak Ibu, bagaimana Anda bisa mengerti? Bagaimana kita bisa mengerti harapan Tuhan bagi umatnya? Ketika kita membaca firman Tuhan dengan pikiran kita yang sudah kacau balau tadi. Ketika kita baca Yohanes 10 ayat 10, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Itu janjinya Tuhan Yesus. Terus kita pikir gini, wah aku setia aja datang gereja hidupku akan berlimpah-limpah. Apa iya itu artinya? Kenapa Rasul Paulus bilang sama anak didiknya 1 Timotius 6 ayat 6-8 mengatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Asal ada makanan dan asal ada pakaian, cukuplah. Jadi gimana dong mobil listrik keluar yang baru tuh? Gimana dong? Ini kita kan perlu ngafe ya tadi itu kan. Gimana dong? Kita kan perlu kondangan baju baru dan lain sebagainya. Bagaimana kita menjustifikasi itu? Bagaimana kita membenarkan diri kita? Terus kita hidup di dalam itu, firman Tuhan ngomong begini, terus kita bingung sendiri. Kelimpahan dalam otak kita, kelimpahan materi yang berlebih-lebih, tapi kita mesti tanya gitu. Emang Tuhan Yesus lahir itu di keluarga apa sih? Keluarga konglomerat gitu? Berarti kelimpahannya kelimpahan apa ya? Nah ada yang enggak benar di sini. Karena kita menafsirkan firman Tuhan dengan kacamata kita sendiri. Nah ini yang menjadi pertanyaan ya. Jadi apakah firman Tuhan itu masih relevan pada saat ini? Tapi saya mau menantang Anda Bapak Ibu. Bahwa pertanyaannya itu sebenarnya pertanyaan apa yang seharusnya kita ajukan? Apakah betul Alkitab itu masih relevan untuk saat ini? Atau sebenarnya apakah yang sebenarnya Alkitab itu ajarkan? Ojo-ojo salah kita ini. Kita memandang firman Tuhan itu dari kacamata kita selama ini. Makanya kita nggak bisa mengerti dan mengapa kita merasa nggak cocok dengan hidupku. Nggak pas ini. Nah sehingga pertanyaan ini yang harusnya kita pikir ulang. Apa betul firman Tuhan itu tidak relevan dengan hidup saya? Atau selama ini kita tuh enggak mengerti sebenarnya firman Tuhan itu bicara apa sih kepada kita. Nah sehingga saya mau mengajak kita hari ini tuh untuk melihat dari sisi yang benar. Ya. Nah kalau saya kasih Bapak Ibu pertanyaan ini ya, pasti bisa jawab. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Siapa yang setuju hidup untuk makan? Siapa yang setuju makan untuk hidup? Nah mulai sepakat kita kan? Bagus kan begitu ya? Jadi kita sebagai orang Kristen mulai sadar nih. Iya ya kita nggak boleh hidup untuk makan gitu ya. Tetapi kenyataannya kita nguber tuh makanan enak. Kalau perlu sampai ke pelosok dunia kita pergi cari kan begitu. Tapi itu tadi hatinya bilang makan untuk hidup. Kenyataannya kita cari duit banyak untuk makan-makan kan gitu. Ada yang gak konsisten dengan kita. Iya kan?
Jadi hatinya begini, otaknya begitu. Nah, bagaimana dengan pertanyaan ini? Hidup untuk kerja atau kerja untuk hidup? Saya tanya ya, coba boleh angkat tangan ya. Kerja untuk hidup, kerja untuk hidup. Siapa yang percaya kerja itu untuk kita hidup? Siapa yang bilang hidup untuk kerja? Wah, lebih banyak kerja untuk hidup. Nah, ini mulai tidak sepakat kita. Nah, ya kan? Tadi lebih sepakat, ini lebih tidak sepakat. Ada yang salah dengan kita. Ya kan? Nah, itu membuktikan kita tidak mengerti sebenarnya. Kerja itu panggilan apa kutukan? Nah, kan gitu ya. Mulai kita berpikir, iya ya. Karena kalau kita tidak mengerti, kita nanti tersesat. Buya Hamka bisa bilang begini, kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di rimba juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Jadi kita kayak binatang dong, gitu ya. Nah, sehingga ini perlu kita pikirkan dengan serius Bapak Ibu. Saya nggak akan kasih jawabannya ya, monggo. Itu PR kita yang harus kita pikirkan ya. Nah, sehingga mengapa kita ada di sini hari ini? Kenapa saya sangat bersyukur dan merupakan suatu kehormatan orang seperti saya yang lebih banyak melayani di marketplace bisa berbicara di gereja. Menurut saya itu satu kehormatan bagi saya. Dan itu yang saya syukuri. Sehingga saya sangat berharap Bapak Ibu tidak ada yang kebetulan. Kita bisa sama-sama menggumulkan firman Tuhan ini. Supaya sama-sama kita berpikir ulang apa iya seperti itu. Nah, sehingga saya kepengen bilang, Tuhan itu menginginkan kita bertumbuh ya, bahasa Inggrisnya thriving. Tidak hanya sekedar surviving. Apakah kita hidup ini hanya untuk bertahan hidup? Atau kita seharusnya bertumbuh, berkembang. Dan selalu kita bilangkan memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Itu kan hatine. Tapi kenyataannya hidupnya empot-empotan gitu kan. Sekedar surviving. Padahal Tuhan itu tidak menginginkan kita begitu. Tuhan menginginkan kita hidup itu harus bertumbuh. Nah, sehingga tugas saya di sini Bapak Ibu ketika tadi saya tanya, kerja untuk hidup atau hidup untuk kerja? Kita belang-belonteng kepala kita ya. Kalau urusan makan mulai sepakat kita. Tapi urusan kerja, ntar dulu. Nah, sehingga ini yang harus kita lakukan adalah kita mesti berkomunikasi tentang hal ini sampai kita mendapatkan satu pemikiran. Dan jelas dalam satu khotbah kita tidak akan mungkin mendapatkan hal ini ya. Saya mengundang, monggo kalau mau membuat seminar teologi kerja, saya dengan senang hati akan menolong Bapak Ibu. Tetapi mari kita bersama-sama dalam waktu yang singkat ini untuk mencoba sedikit mengerti ya apa sebenarnya. Karena untuk bertumbuh itu adalah pilihan. Hidup kita itu tidak korban Bapak Ibu. Jangan play victim. Ya, kita harus memilih, aku mau bertumbuh, aku mau memuliakan Tuhan. Buktikan. Itu yang harus menjadi tantangan kita. Jangan omon-omon doang begitu ya. Nah, jadi saya memulai khotbah ini dengan satu argumen yang saya ambil dari Hudson Taylor yang mengatakan Christ is either Lord of all or he is not Lord at all. Ya, yang artinya Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan atas segalanya atau dia bukan Tuhan sama sekali. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Tuhan atas segalanya, termasuk bisnismu, termasuk pekerjaanmu, termasuk rumah tanggamu. Jika bukan, dia bukan Tuhan sama sekali. Jadi kalau kita mengaminkan Tuhan Yesus adalah ada Tuhan kita, buktikan itu di dalam pekerjaanmu. Buktikan itu di dalam bisnismu. Buktikan itu di dalam pengasuhan anak-anakmu. Kalau enggak, kita menista Tuhan Yesus. Dia bukan Tuhan sama sekali. Nah, sehingga saya mau merefleksikan itu dari hidup saya sendiri. Seperti tadi saya bilang, orang tua saya pedagang retail tradisional di Padang. Itu toko kami. Dari kecil, ketika papa saya buka toko, pasti kita pulang sekolah harus jaga toko.
dan itu pekerjaan yang memalukan bagi saya. Setiap suruh jaga toko, saya sembunyi di bawah etalase. Ngumpet dulu ya, apalagi kalau teman sekolah yang lewat, saya ngumpet, nggak mau kelihatan. Karena malu berdagang. Dan itu menjadi satu beban. Nah sampai ketika usia ayah saya 67 tahun dan beliau sakit-sakitan karena masa kecilnya yang sangat sengsara. Saya masih usia 17, saya sama papa selisih 50 tahun. Anak ke-12 kan. Jadi saya masih 17, masih SMA kelas 2, ayah saya meninggal, mau meninggal. Nah di dalam ngigaunya itu, kita mungkin pernah dengar lelucon ya, bercandaan ada orang tua Cina mau mati gitu kan. Lalu anaknya ngumpul semua kan. Terus dia bilang, loh kok pada kumpul di sini, yang jaga toko siapa? Begitu kan. Nah sama orang tua saya juga begitu. Dia tanya, sudah ngigau nih. Dia tanya, hari ini yang ke bank siapa? Ceknya udah dicairkan belum? Begitu di mengigaunya. Nah di hadapan saya yang remaja 17 tahun. Saya merasa, aduh aku gak mau hidupku kayak begitu. Moh jadi pedagang. Betul-betul tidak mau jadi pedagang. Nah sehingga itu menjadi trauma dalam hidup saya. Dan ketika saya lulus SMA, saya gak punya uang. Karena harus minta sama koko, artinya gak bisa sama papa karena papa sudah gak ada. Saya cuma berpikir begini, aku nggak mau dagang, aku mesti sekolah, aku mesti jadi profesional, intinya begitu ya. Karena aku tidak mau lingkungannya dagang, aku mau lingkungannya intelek. Aku yang mau, aku yang mimpi, aku yang tetapkan sendiri. Dan Tuhan izinkan, puji Tuhan, Tuhan izinkan. Tuhan itu berbelas kasihan sama saya. Masuk UGM nggak bayar gitu kan, puji Tuhan. Kalau enggak aku nggak sekolah. Bener. Nah sehingga Bapak Ibu, hidup saya itu menjadi sebuah dilema begitu. Yang saya cuma rasakan Tuhan itu berbelas kasihan padaku. Padahal itu keinginanku, aku nggak pernah tanya sama Tuhan. Nah sehingga hidup saya itu dalam 12 tahun pertama saya kerja, saya merasa sangat bangga dengan pekerjaanku. Aku pinter kok, saya lulusan terbaik, bukan terbaik, tercepat di UGM. Karena di UGM itu sangat rasis, saya nggak bisa IP-nya tinggi-tinggi, nggak cum laude begitu, di atas 3 aja, tapi nggak cum laude. Tapi saya lulusan tercepat, teknik industri saya lahap 3 tahun 11 bulan. Wah jagoan saya. Hebat kan dapat penghargaan dari UGM. Masuk kerja mentereng pula begitu ya, multinasional gitu loh. Saya bangganya luar biasa. Dan beruntungnya di tahun kedua saya kerja, saya kecemplung di marketing. Dan saya bangga sekali dengan pekerjaan itu karena saya merasa seperti ikan kecemplung kolam. Padahal sekolahnya teknik industri Bapak Ibu. Masuk marketing, wah aku bisa jumpalitan, wah mentereng begitu ya. Dan karir saya set, naik terus begitu. 12 tahun saya sudah berada di senior manager di Unilever, perusahaan terbaik di Indonesia. Tapi apa yang terjadi? Ya, ini yang saya mau cerita Bapak Ibu. Apa yang mungkin terlihat bagi orang yang melihat saya, itu melihat bahwa waduh ini anak perempuan satu ini luar biasa. Pekerjaan itu pengakuan diriku, ekspresi diriku gitu ya. Saya punya kenyamanan, saya punya keamanan hidup, gaji saya gede banget, saya dapat fasilitas segala macam, saya dikirim training ke luar negeri, dapat bonus setiap tahun dan berlimpah-limpah. Kesannya adalah kerja itu menjadi pilihan terbaik dalam hidupku. Tetapi kenyataannya ya, saya mendapatkan banyak award Bapak Ibu, dapat pencapaian segala macam. Ya, dan dari satu perusahaan ke perusahaan, saya kerja 19 perusahaan Bapak Ibu, saya ngelamar tuh 2 kali. 17 kali rekomendasi. Jago enggak saya? Luar biasa ya. Damn, I'm so good gitu kan. Saya dapat pencapaian banyak banget. Nah tetapi Bapak Ibu, ada yang orang enggak lihat. Hidup saya kosong. Pencapaian itu tidak bisa mengisi sesuatu yang kosong di dalam. Saya merasa hilang, saya merasa pecah, disengage, terpecah gitu ya. Tidak menjadi manusia yang menyatu, tapi merasa hidup itu putus gitu, rusak. Dan makin berkarir,
Saya makin merasa hidup itu sepi, hidup itu hampa, kosong, tidak berarti. Suami saya ketika itu pemusik, sama gilanya kami berdua. Dia pulang jam 2 pagi tiap hari. Cari duit Bapak Ibu. Dan kami hidup, tapi sebenarnya mati. Hidup itu begitu kosong. Dan itu perjalanan yang mengerikan. Dan sehingga apa yang tidak dilihat orang, sebenarnya karir itu adalah sesuatu yang etalase, saya bilang kepalsuan hidup saya. Kalau kita dagang ada etalasenya tuh, apa yang ditampilkan itu bukan yang sebenarnya. Nah itu etalase kepalsuan hidupku. Karir itu sebagai pelarian, bukan pilihan. Saya sebenarnya hanya bertahan hidup, bingung gitu sebenarnya. Dan kerja itu daripada bingung ya kerja. Daripada bikin susah ya kerja, tapi tidak mengerti mengapa saya harus bekerja. Dan saya menjadi kecanduan kerja. Karena tanpa bekerja saya gugup, saya gelisah. Jadi saya setiap kali pulang hari Jumat saya langsung bilang, kenapa besok enggak Senin? Kenapa harus ada weekend? Makanya saya senang kerja di retail. Karena retail itu menuntut kita 7/24. Ya. Senin ke Senin, weekend itu merupakan pekerjaan kita paling banyak, tokonya paling rame, dan saya happy di retail. Karena saya nggak mau menganggur. Dan sadar nggak sadar itu menjadi kecanduan. Nah kita kalau kecanduan narkoba kita benciin ya. Tapi orang kecanduan kerja kita reward biasanya. Tapi sebenarnya podo mematikannya. Sama-sama menjebak orang untuk mati. Hidup saya kayak hamsters, lari, berkeringat gitu ya. Tapi ya situ aja kayak orang Israel 38 tahun muter untuk padang pasir yang sama. Sehingga setelah 12 tahun apa yang terjadi? Orang Jawa bilang bebek ini apa Pak? Mentok kan? Mentok saya Bapak Ibu. 12 tahun itu saya mentok. Saya mau bunuh diri. Saya burn out. Di tengah karirku yang sedemikian itu, saya merasa kosong luar biasa. Nah itu yang saya mau ingatkan Bapak Ibu. Hidup manusia itu sebentar saja. Ya, Rick Warren bilang hidup kita itu is just a blink. Satu kedipan mata. Dibandingkan kekekalan yang akan kita temukan nanti. Hidup kita sekarang ini 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Jemaat gereja saya ini 118 tahun. Itu dibandingkan kekekalan yang akan kita hadapi nanti is just a blink. Sekejap saja. Dan itu penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dalam sekejap. Jadi pertanyaan saya Bapak Ibu kepada Anda hari ini. Kalau Anda tidak mengerti apa tujuan hidupmu. Jadi sebenarnya apa tujuan hidup kita? Kalau kita tidak mengerti tujuan hidup kita. Terus baca Alkitab. Kita akan setir Alkitab ini. Sak-saknya kita. Sesuka-sukanya kita. Ya, tadi bukannya lagunya kan suka-sukamu Tuhan ya. Ini kan kita enggak. Kenyataannya hidup kita suka-sukanya siapa? Suka-sukanya kita bukan? Nah sehingga Bapak Ibu Anda mesti bisa mengerti apa sebenarnya tujuan hidup Anda. Dan itu tanpa menjawab pertanyaan itu. Kita baca Alkitab, kita namanya cocokologi. Ya kita akan cari ayat yang tepat, wah ini memang ayat aku ini. Oh ini enggak relevan. Oh ini buat si Ono, bukan buat saya. Kita akan begitu bukan? Nah itu yang mengerikan ya. Jadi jangan hidup suka-sukanya kita. Nah saya mau mengambil sebuah ilustrasi tentang sebuah pensil. Jadi saya udah disiapin nih sama Pak Rudi, terima kasih. Lausa Juna udah kasih saya pensil. Ini pensil ya. Ini kisah tentang sebuah pensil. Pensil itu kalau mau dipakai dia harus diraut kan. Ya kan? Diraut sakit gak sih? Kalau kita jadi pensil sakit kan. Habis itu dipakai kan. Lalu yang make kencang-kencang lagi ya, tekan gitu, patah pula pensilnya kan. Harus diapain lagi? Raut lagi. Terus nulis, salah pula. Harus
hapus. Terus pakai lagi, jadi tumpul pendek, raut lagi. Nah sehingga si pensil ini bilang begini nih ya, jadi dia dipakai, diraut lagi, ditekan salah. Sehingga pensil bilang begini, aduh jadi pensil itu soro yo gitu ya. Sebelum dipakai ya harus diraut, dipakai, ditekan ya patah, diraut meneh, dipakai tulis tumpul, diraut lagi jadi pendek. Salah, hapus lagi. Lalu kalau yang make iseng, digigit pula gitu kan. Waduh apes kan kata si pensil begitu ya. Sehingga si pensil ini ingin menjadi sumpit Bapak Ibu. Pengen menjadi sumpit. Si pensil kepengen menjadi sumpit. Dia bilang begini nih, aduh enak ya jadi sumpit. Sumpit itu ada temennya, 2 kan. Gak ada sumpit yang 1 kan. 2 enak. Lalu sumpit ini ketemunya minyak babi terus katanya kan. Lapciong gitu kan. Waduh mantep gitu kan. Waduh aku kok apes lah jadi pensil ini, aku mau jadi sumpit. Pertanyaan saya Bapak Ibu, bisa enggak pensil itu jadi sumpit? Bisa Alvin, bukannya enggak bisa, bisa. Bisa kan? Kita paksain makan bakmi pakai pensil bisa kan Bu? Bisa, tapi kemakan racun, ya kan? Kemakan karbonnya, lalu dapatnya nggak banyak, lalu setengah mati dapatnya sedikit kan gitu. Nah sehingga kalau si pensil sangat iri dan tetap ngotot mau jadi sumpit, bisa. Tetapi dalam sekian waktu, mirip kayak saya tadi, mentok, kemudian burn out, terbakar, putus asa. Karena kita tidak menjalankan sebenarnya panggilan kita. Pertanyaan saya, ini ada yang ciptain enggak? Kenapa diciptakan model begini nih? Ada karbonnya di dalam, ada setipnya, langsing supaya tangan kita bisa memegangnya. Kenapa enggak model mic ini coba? Pensil kayak mic ini piye coba? Nah kan gitu, kenapa kok dibikinnya tuh begini gitu loh. Mikir enggak yang bikin? Nah sekarang saya turun nih ya, bawa pensil ini saya sambit si Alvin deh, saya cuma kenal Alvin di sini. Tak sambit Alvin, boleh enggak? Bisa enggak? Bukan boleh enggak, bisa enggak? Bisa. Tambah nakal dia, tak colok matanya pakai pensil ini, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh ya. Bisa enggak? Bisa. Tapi pertanyaan saya, Ibu Bapak Saudaraku sekalian, kalau si pensil ini tetap ngotot mau jadi sumpit, bagaimana hati penciptanya? Pernah mikir begitu enggak? Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, Anda pernah tanya sama Tuhan enggak? Tuhan kita hidup apa mati? Hidup. Cirinya Tuhan hidup itu piye? Orang hidup itu bicara. Tuhan yang hidup bicara. Pertanyaan saya, kita pernah dengar Tuhan enggak? Atau kita menentukan hidup kita sak-sakku, suka-sukaku. Itu yang harus mulai kita pikirkan. Jangan-jangan kita sudah menjadi pensil yang nyolokin mata orang, nyambitin orang, buat ngupil mungkin. Hati penciptanya hancur Bapak Ibu. Menyesal enggak bikin pensil kalau tahu pensilnya digunakan colokin mata orang? Kalau saya jadi penciptanya saya buang. Saya buang. Menyesal aku membuatnya. Jadi saya sangat ingin Bapak Ibu merenungkan dari, saya ambil dari Mazmur 139. Ini saya parafrase ya. Pemazmur mengatakan, ini Mazmur Daud. Orang yang mengenal hati Tuhan, dia bilang, Tuhan engkau menilik dan kenal aku. Engkau lihat saat apakah aku duduk, apakah aku berdiri, berjalan atau berbaring. Engkau kenal pikiranku, engkau mengetahui setiap perkataanku, bahkan yang belum terucapkan. Engkau menjaga aku dari belakang dan dari depan. Terlalu ajaib bagiku untuk memahami semua itu. Kemana aku dapat
Kemana aku dapat pergi menjauh roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di alam maut, Engkau pun di situ. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan tinggal di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu menggenggam aku. Ketika aku putus asa, perhatikan kalimat ini Bapak Ibu. Ketika aku putus asa, tenggelam dalam gelap, aku sadar bahwa kegelapan bukanlah gelap bagimu. Dalam hadir-Mu, malam itu akan bersinar, kegelapan itu menjadi terang. Karena Engkaulah yang membentuk aku. Oh, kok masih belum berpindah dia? Maaf Bapak Ibu. Ya, ketika aku putus asa, tenggelam dalam gelap, aku sadar kegelapan bukanlah gelap bagimu. Dalam hadir-Mu malam akan bersinar, kegelapan akan terang. Karena Engkaulah yang membentuk aku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Matamu telah melihat ketika aku masih janin, ditenun di kedalaman bumi. Dalam kitab-Mu hari-hariku telah ditentukan sebelum satu pun mulai. Betapa berharga pikiran-Mu ya Tuhan. Betapa besar jumlahnya, lebih banyak daripada pasir. Ketika aku tersadar, masih saja aku bersama-sama dengan Engkau. Bapak Ibu, pemazmur Daud ini, dia bisa ngerasain Tuhan itu adalah penciptanya. Bapak Ibu kebayang gak Daud itu gembala ya? Dari remaja dia gembala. Kira-kira gembala ketemu siapa sih setiap hari? Ketemu kambing, ketemu domba kan gitu ya. Terus kebayang gak? Mereka kan gak bisa pulang tiap hari tidur di rumah kan gak? Kalau orang gembala itu ya tinggalnya di padang belantara begitu kan sama domba-dombanya. Kebayang gak waktu dia malam dia tidur dan dia melihat langit. Dan dia bilang aduh kan gitu ya. Dan dia berbicara dengan Tuhannya. Dan dia merasakan hati Tuhannya. Dan dia tahu Tuhan yang menciptakan dia. Tantangan saya kepada Anda Bapak Ibu. Ambil waktu hari ini. Diam-diam di hadapan Tuhan. Pekakan hatimu supaya dengar. Sekarang saya tanya, ini sedikit ilmu fisika. Kita ini sebenarnya di udara kita ini banyak suara nggak sih? Di udara kita ini loh. Kok kita nggak dengar gitu ya? Kok saya yang ngomong Bapak Ibu dengar ya? Tetapi kalau kita nyalain handphone kita sekarang, kita cari YouTube, kita hidupin nyala nggak dia? Bunyi nggak dia? Bunyi kan? Artinya di udara ini banyak suara, hanya kita nggak bisa dengar karena frekuensinya nggak sama. Ya, kita cuman bisa dengar suara yang frekuensinya sama kita. Makanya kalau kita nyalain handphone kita atau radio atau TV, kok TV itu bisa langsung jeng-jeng gitu ya, keluar segala macam program itu dan bersuara. Karena dia menangkap frekuensi tertentu dan itu tertangkap oleh dia dan dia tayang ulang begitu kan. Jadi sebenarnya saya ngomong ini orang Amerika juga dengar sebenarnya karena kecepatan suara. Ya, orang Amerika juga dengar saya ngomong apa. Tetapi frekuensinya nggak nyampe ke situ, sehingga dia nggak bisa dengar. Hanya kalau saya menggok-menggok paling di luar gereja depan itu masih terdengar, frekuensinya nyampe. Nah, pertanyaan saya, Tuhan itu berbicara atau diam? Berbicara karena Dia Tuhan yang hidup. Pertanyaannya yang gak bisa dengar tuh siapa? Kita yang gak bisa dengar atau Tuhan yang bisu? Nah sehingga saya mau mengajak Bapak Ibu, Anda harus ambil waktu, diam di hadapan Tuhan. Buktikan Tuhan itu berbicara, karena Dia adalah Tuhan yang hidup. Kalau enggak usah percaya sama Tuhan. Berarti salah Tuhan kita. Nah saya mau menunjukkan sebuah video ya. Nah video ini boleh kecilin sedikit suaranya? Banter banget. Video ini diambil oleh seorang amatir.
Ya, jadi dia pakai handphone aja ngambil videonya ya, bukan canggih gitu, makanya jelek begitu videonya. Tapi menunjukkan ada 2 ekor domba yang sedang ada di tebing. Tebingnya curam. Nah, domba itu kakinya rata. Ya, enggak seperti kambing atau rusa yang bisa berjejak di tebing. Domba nggak bisa. Tetapi kok domba ini kok bisa ada di situ coba? Nakal berarti kan? Jalan-jalan sendiri merasa bisa, nyangsang ke tebing yang tinggi. Nah, kebetulan yang mengambil video ini melihat, ada domba loh. Nah, terus ada temannya satu mau tolong. Katanya. Aduh. Begitu kan? Dan akhirnya, silakan suaranya boleh. Nah, dan gone katanya ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini yang saya ingat ketika saya melihat video ini, saya teringat Mazmur 49 ayat 1, 14-16. Saya ini orang marketing Bapak Ibu, yang selalu bangga dengan diri sendiri. Inilah jalan orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal dari orang-orang yang gemar dengan perkataannya sendiri. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur, perawakan mereka hancur, dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Saya mau tanya Bapak Ibu, siapa di antara kita yang imun terhadap konsumerisme? Siapa di antara kita yang imun terhadap hedonisme? Semua kita meluncur turun tanpa sadar. Kita nggak bisa saling menolong Bapak Ibu. Nggak cukup. Ya, pemazmur memberikan kita harapan di bagian akhir. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman orang mati. Sebab Ia akan menarik aku. Anda mau pasrahin hidupmu sama Tuhan apa enggak? Kalau Anda tetap mengatakan, ini hidupku Tuhan, suka-sukaku Tuhan, Injilmu itu enggak relevan bagiku, ya monggo kita nyungsep bareng-bareng. Itu yang terjadi. Nah, sehingga Bapak Ibu, kalau saya izinkan saya melanjutkan begitu ya, perjalanan hidup saya berlanjut. 12 tahun pertama saya berfokus pada diri saya sendiri. Terus saya mau bunuh diri. Tuhan berbelas kasihan padaku. Tuhan encounter istilahnya apa ya. Melawat saya. Dan Tuhan bilang, Angeline kamu tahu gak siapa kamu? Kamu itu cuman anak panah. Dan kamu mengasah dirimu setiap hari sampai tajam-tajamnya. Tapi engkau lupa bahwa engkau anak panah. Bisa bergerak gak anak panah? Gak bisa. Matilah engkau dengan ketajamanmu itu. Kecuali engkau bergantung kepada pemanahmu. Jadi Tuhan bilang sama saya, kamu mau gak menggantungkan hidupmu padaku? Aku menyerah, mau Tuhan. Terus piye Tuhan? Kan gitu, sesat ini gitu kan. Tuhan bilang percaya sama saya, percaya. Dan saya dikembalikan lagi ke dunia kerja Bapak Ibu. Tapi saya sudah sekolah teologi waktu itu. Karena saya nggak ngerti tentang Tuhan. Dan aku pengen tahu gitu ya. Saya nyemplung ke sekolah teologi, puji Tuhan diterima. Murid yang ada tanduknya ini diterima juga di sekolah teologi. Diterima. Dan itu yang saya lakukan setiap kali dan terus saya kerjakan pekerjaan saya ini dan tetap di marketplace, tapi Tuhan murnikan. Ya, saya nggak akan cerita di sini apa yang saya lakukan ya karena waktunya nggak ada. Tetapi saya mulai memikirkan tetap melakukan promosi, tapi promosi Allah yang sudah ditebus, begitu ya. Tetap melakukan bisnis marketing, tetapi marketing yang dengan hikmat dari Tuhan. Gampang nggak? 2 kali lebih susah, 3 kali lebih ditolak orang. Tapi Tuhan bilang maju karena engkau kuutus di tengah serigala. Jadi pelayanan saya lebih banyak di marketplace Bapak Ibu.
Saya bukan orang yang jago berkhotbah di gereja gitu ya. Mungkin maafkan saya, makanya kata-katanya mungkin rada kurang tepat, saya mohon maaf dulu. Jadi di sini Tuhan murnikan dan Tuhan tetap panggil saya di marketplace. Untuk menolong teman-teman yang masih menjadi pebisnis. Enggak ada yang salah dengan berbisnis. Monggo gitu ya. Enggak ada yang salah jadi pekerja. Apa kita jadi pendeta semua? Jangan ya. Nanti pendeta pensiun semua gawat. Jangan. Tetaplah di tempatmu. Tapi jadilah berkat di situ. Nah, jadi Tuhan murnikan. Lalu saya mempunyai satu pandangan yang lain. Bahwa kerja itu adalah sebenarnya penata layan Tuhan. Kita itu adalah perpanjangan tangan Tuhan. Barusan saya dijamu sama Bu Juna makan nasi gudeg. Kan barusan. Saya sampai mikir ya. Gudeg itu bisa nyampe di meja saya itu berapa panjang jalannya coba. Dari yang nanam nangka, nanam kelapa, begitu ya. Gula Jawa, beras. Wah, panjang lebar tuh baru sampai ke meja tadi tempat saya makan dan sekarang ada di perut saya. Seandainya semua kita berhenti terus jadi pendeta lagi, siapa yang kasih makan gudeg tadi? Kan gak ada. Lah, jadi bukan pekerjaannya yang salah. Pertanyaannya kamu kerja untuk siapa? Itu yang harus kita tanyakan. Nah, sehingga puji Tuhan ketika Tuhan membalikkan perspektif itu, bekerja itu adalah untuk mendatangkan kebaikan bersama. Kita perpanjangan tangan Tuhan untuk memuliakan Tuhan dan tolong orang lain. Bukan orang tolong kita, kita yang tolong orang. Makanya Tuhan bilang kasihi Tuhan, kasihi sesama. Kita nggak perlu diajari mengasihi diri kita sendiri. Nah, sehingga Bapak Ibu, puji Tuhan sampai sekarang saya masih di marketplace. Tuhan memberikan saya banyak anak-anak murid, anak-anak muda yang saya mentorin, organisasi mereka, perusahaan mereka. Saya juga Tuhan percayakan sebuah kelas Alkitab online, PA, setiap Senin jam 7 sampai 9 malam. Dan itu tidak di bawah gereja gitu ya. Untuk teman-teman yang itu tadi sama sesatnya sama saya. Untuk orang-orang di marketplace yang rindu belajar firman Tuhan, tapi memakai kacamata kita sebagai profesional. Apa relevansinya buat kita? Apa aplikasinya dalam pekerjaanku begitu ya. Sehingga firman Tuhan itu tidak tinggal firman yang hanya di sini. Tetapi masuk ke hati kita dan kita kerjakan. Dan kita buktikan bahwa firman Tuhan itu kalau kita kenal dengan benar. Itu yang harusnya kita lakukan di dalam pekerjaan kita. Jadi puji Tuhan, saya sekarang juga menjadi founder untuk satu organisasi yang namanya Water Mission. Dan kami melayani sampai ke desa-desa untuk menyediakan air yang baik, layak minum, MCK untuk masyarakat prasejahtera. Saya juga menjadi sekretaris umum untuk lembaga Reform. Nah, jadi apa yang kita bisa pelajari? Apa kesimpulan kita hari ini? Nomor satu adalah kita melihat dari perspektif yang benar. Jadi Bapak Ibu, jangan bertanya apakah Alkitab ini masih relevan sampai sekarang. Alkitab ini sudah berapa ribu tahun. Kebenarannya tidak bisa diragukan. Kalau kita mengatakan ini tidak relevan, yang salah siapa? Kita yang melihat dengan cara yang tidak benar, bukan? Nah, sehingga Bapak Ibu, bekerja itu bahasa Inggrisnya vocation yang datang dari bahasa Latin vocare. Itu artinya adalah panggilan. Ya. Nah, kalau kita bekerja apakah sesuai dengan panggilan kita? Tapi pertanyaannya kan begini, kalau panggilan itu kan baru bisa muncul kalau ada yang manggil, ada yang dipanggil, kan begitu? Pertanyaan saya adalah, Bapak Ibu sadar nggak siapa yang panggil Anda? Itu pertanyaannya. Kenapa Anda kerja di situ? Kalau yang panggil Anda itu adalah Tuhan, bekerja artinya melakukan panggilan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan Kolose 3:23. Apapun pekerjaanmu, bukan masalah jenis pekerjaannya, tapi untuk apa kamu bekerja? Ya, apapun pekerjaanmu, bekerjalah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kalau Anda kerja di perusahaan rokok contohnya, boleh nggak tuh? Jelas tidak boleh, kan begitu? Jelas tidak boleh. Karena kita tidak bisa mempertanggungjawabkan itu. Nanti masuk surga kita bawa satu slof gitu untuk Tuhan Yesus.
Gak bisa kan gitu ya. Karena rokok itu membunuh dan Tuhan suruh kita menjaga umat manusia, bukan? Nah sehingga apapun pekerjaanmu, bekerja untuk Tuhan. Bisa gak pertanggungjawabkan pekerjaan kita tuh di hadapan Tuhan. Kalau Anda bikin kantin, kira-kira kalau Tuhan Yesus datang, mau gak kita, monggo Tuhan Yesus duduk sini, ini makanan terbaik yang bisa aku siapkan. Atau, waduh ojoy, makanannya harus tak kasih pengawet deh, karena sering gak laku Seminggu nanti bubar, bangkrut ini kalau nggak kasih pengawet. Nggak berani kita kasih Tuhan Yesus makan kalau penuh pengawet, bukan? Nah itu yang harus kita pikirkan. Apakah kita melakukan bisnis itu untuk Tuhan, bukan untuk cari untung dewe. Nah sehingga kita tuh dipanggil Bapak Ibu. Saya mengambil dari 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakan supaya engkau layak di hadapan Tuhan. Layak di hadapan Tuhan sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Jadi itu kalau kita bekerja yang panggil Tuhan. Pertanyaannya, apakah pekerjaanmu itu Tuhan yang panggil atau dirimu sendiri yang panggil? Diri kita ini udah hidup dalam dunia yang jatuh. Dunia yang jatuh ini sudah nyusupin ke dalam otak kita ini segala macam. Kita tuh punya segerombolan ilah dalam otak kita ini. Kita mau aktifasikan ilah itu atau kita mau taat sama Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 1-3. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita pada hari-hari yang terakhir Bapak Ibu. Kita nggak gampang loh. Tapi kalau kita mau cari uang gampang. Gampang itu, gampang. Ujungnya kita nipuin orang. Ujungnya kita nilep-nilep kanan kiri dan melakukan apa-apa suka-suka kita. Firman Tuhan sudah mengatakan dan ini ditulis oleh Rasul Paulus 2000 tahun yang lalu. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Jadi jangan bilang kerjaanku ini Tuhan yang pakai, Tuhan yang panggil. Jangan mengatasnamakan Tuhan kalau Anda belum tanya Tuhan. Itu dirimu sendiri. Besar mulut, sombong, pemfitnah, durhaka sama orang tua, tidak tahu terima kasih, tidak berakhlak, kejam, pendendam, suka menjelekkan orang, tidak bisa mengendalikan diri, garang. Saya ini garang ya. Menyukai kejahatan, pengkhianat, berpikir pendek, sok tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Tuhan. Siapa yang panggil untuk pekerjaanmu itu? Bagaimana kita bisa melihat Alkitab ini dengan benar kalau engkau bekerja suka-sukamu? Ya pasti tidak benar Alkitab, pasti nggak relevan Alkitab. Ya, nah ingat saya kasih peringatan keras. Ini Obaja. Obaja itu cuma 1 pasal Bapak Ibu. Dan itu ditujukan kepada orang Edom. Edom itu musuhnya Israel ya. Edom itu saudaranya Yakub, kembarnya Yakub si Esau. Nah Edom itu kalau Bapak Ibu sempat punya kesempatan pergi ke Yordania, Anda bisa membayangkan. Nah Yordania itu dia mengukir tebing-tebing terus tinggal di tebing-tebing. Ya Petra itu ya. Terus kalau kita mau menuju ke istana itu, kita mesti melewatin tebing yang tinggi-tinggi terus jalannya kecil gitu. Cuman muat 1 unta. Nah jadi orang Edom itu merasa sangat sombong, gak ada yang bisa kalahin. Karena yang muncul 1 unta, 1 untu ya dicetek ya mati kan gitu ya. Nggak akan bisa melawan orang Edom, jago banget. Tapi Tuhan bilang melalui Obaja, keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Kalau engkau tidak mau dengar firman Tuhan ini, engkau tetap menjalankan pekerjaanmu dan bisnismu, suka-sukamu. Dengarlah firman Tuhan ini, jemaat Tuhan. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapa yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Tuhan bilang begini, ingat Bapak Ibu, sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana aku Tuhan akan menurunkan engkau. Demikian firman Tuhan.
Saya serius menyampaikan ini Bapak Ibu, dan ini pesan Tuhan untuk kita. Semoga ini menolong. Sehingga Bapak Ibu, saya menutupnya dengan begini. Jika si pensil tadi setia dengan panggilannya, dia akan menjadi gambar yang indah, bukan? Yang bisa diarsir, bagus, diteken, indah kan? Gambar pensil lebih indah daripada gambar bolpen kan? Jago, bisa bagus gitu ya. Tetapi jika ia tidak setia dengan panggilannya, kepengen jadi sumpit, dia akan berakhir di tempat sampah. Apakah Anda mau setia dengan panggilan Anda? Kalau Anda mau setia dengan panggilan Anda, saya menutup dengan Efesus 2 ayat 10 ya. Bahwa karena kita ini buatan Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Saya cerita, saya anak pedagang, Cina, dagang, Padang. Saya mau menyangkali hal itu. Atau saya seharusnya bersyukur untuk hal itu. Karena Tuhan mempersiapkan saya untuk menyampaikan kebenaran ini kepada para pebisnis. Menyampaikan kebenaran ini untuk para profesional. Tuhan siapin sebelumnya. Kalau enggak saya enggak bisa ngomong begini Bapak Ibu. Saya enggak bisa mengaplikasikan firman itu di dalam bagaimana saya membuat communication plan. Bagaimana saya membuat promotion plan. Apa yang saya harus jual, sembako atau durian montong. Itu kerjaan saya dulu Bapak Ibu. Harus bikin promosi setiap saat. Dan kita ini buatan Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Anda tidak perlu ganti profesi, tetapi jadilah berkat di situ. Abraham tidak pernah punya pilihan seperti saya pindah kerja 19 kali. Abraham tidak punya, tetap jadi peternak. Yakub ya jadi peternak. Enggak punya privilege seperti kita sekarang bisa pindah kerja. Jadi bukan masalah kerjanya. Masalahnya adalah orientasinya kemana? Ke dirimu atau ke Tuhan dan menolong orang lain. Kasihi Tuhan dan kasihi sesama. Bukan memanfaatkan orang untuk mengasihi diri kita sendiri. Jadi saya menutup dengan satu ayat yang indah dari Pemazmur. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan firman-Mu. Jadi firman Tuhan ini jangan lepas dari kita. Tapi bagaimana kita merenungkannya, membacanya. Saya mengakui, saya sekolah teologi 13 tahun itu diketawain orang Bapak Ibu. Biarin, biarin. Karena saya harus bekerja dan harus belajar teologi dan saya mau. Karena saya mau firman itu disimpan dalam hati kita. Dan tidak hanya disimpan, dihidupi. Dan itu pilihan. Ya, bukan diberikan begitu. Dalam hatiku aku menyimpan firman-Mu. Harapan kita adalah supaya jangan berdosa terhadap Engkau. Kita lebih takut miskin daripada takut berdosa. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, tolong kami Tuhan, manusia-manusia celaka yang selalu mengutamakan diri kami. Manusia-manusia sombong yang merasa bisa, yang merasa mampu dan merasa berhak atas hidup kami ini. Ampuni kami Tuhan. Jauhkan kami dari kutuk Tuhan. Karena kami menjadikan diri kami ilah lain itu. Kami mau bertobat Tuhan dan kembali kepadamu. Meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau sebagai Tuhan kami satu-satunya. Tidak ada Tuhan yang lain. Tidak diri kami sendiri. Kami mau berbalik dari jalan kami Tuhan. Dan mengundang Engkau menjadi Tuhan, Allah, pemimpin di dalam hidup kami, bisnis kami, pekerjaan kami, keluarga kami, dan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kami. Jadilah Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman Tuhan.
Kami sungguh berharap Engkau menolong kami. Dan kami percaya, beriman Tuhan menolong kami. Karena kami menaikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.